Rakernas kemarin kan memang nama Pak Anies masuk ya, masuk dari unsur kepala daerah, dan itu nanti akan kita putuskan satu nama, diberi mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa nanti yang akan diusung oleh PAN. Ya bisa akhir Desember bisa, atau lebih cepat juga bisa, atau bisa juga di awal tahun bisa. Artinya PAN itu sudah punya mekanisme yang sudah ditetapkan di Rakernas bagaimana nanti finalisasi untuk pencapresan. Bang, kan ada isunya P3 juga akan ditarik oleh PDIP. Seberapa solid sih di KIB sekarang? Sampai sekarang solid kan. Kita kan mau ada acara di Semarang sama P3 dan Golkar. Jadi sampai sekarang bahkan ada beberapa partai mau gabung ke KIB. Presiden dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden, maka kepentingannya adalah kepentingan yang berada di tangan masing-masing pemilik suara, yaitu rakyat. Maka pada saat ada arus bawah kemudian menginginkan hal yang berbeda dengan partai politiknya, itu sangat dimungkinkan. Selain PAN misalnya ada P3 yang memang arus bawahnya itu kerap berbeda dengan elitnya gitu ya, apalagi secara elektabilitas selama bersama dengan pemerintah P3 justru elektabilitasnya turun terus. Nah, kembali dengan PAN ini memang akhirnya independensi setiap warga negara untuk memilih itu memang kembali lagi menjadi kedaulatan rakyat. Seperti yang kita tahu dalam demokrasi, demos itu sendiri adalah rakyat. Nah, itulah yang nampaknya dikedepankan oleh para relawan dari PAN ini ngakunya ya. Dan yang menarik itu pasti akan terjadi hal-hal yang sama nanti Valen, pada saat kita akan masuk ke dalam ranah demokrasi yang lebih dewasa, maka para elit partai politik akan mendapatkan banyak sekali perbedaan-perbedaan dari masyarakat yang akan memilih gitu. Indonesia yang Pak Anies, insya Allah kedepannya GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Iya. Kita tidak akan takut ditegur sama P3. Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun, karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029. Akan melanjutkan perjuangan ini yang akan mengawal Pak Anies, dan tentunya silaturahim ini tidak hanya di Partai Nasdem juga, tapi juga partai pendukung yang insya Allah saya akan berkunjung nanti ke Partai Demokrat mungkin dan Partai PKS ya. Jadi perbincangannya sangat hangat sekali, sangat senang dan bahagia. Dua partai ini bakal apes di pemilu 2024. Pengamat politik sebut karena tidak dapat efek ekor jas capres. Dikutip dari suara.com, meski pemilihan umum pemilu 2024 masih tersisa beberapa bulan ke depan, namun sejumlah partai politik yang kini mendukung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres disebut bakal apes. Sebabnya tidak semua partai politik bisa menikmati efek ekor jas dari sosok capres dan cawapres yang diusung. PAN tidak dapat efek ekor jas dari sosok Prabowo Subianto dan P3 tidak dapat efek Ganjar Pranowo, kata pakar politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar seperti dikutip Senin 30 Agustus 2023. Ia mengemukakan sejumlah alasan tersebut. Dari sosok Prabowo Subianto misalnya, karakternya eksklusif dan melekat kuat sebagai figurnya Partai Gerindra, pun juga perilaku untuk sosok Ganjar Pranowo yang lebih eksklusif ada PDIP saja. Selain itu, akar rumput dari P3 dan PAN pilihannya berbeda dengan putusan parpol berkoalisi, ujarnya. Ia mencontohkan basis pemilih PAN lebih condong ke Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Akar rumputnya lebih ke sosok Anies Baswedan, namun PAN memilih mengusung Prabowo dan P3 mengusung Ganjar, katanya. Sebaliknya, ia memprediksi parpol yang mendapatkan efek ekor jas di Pilpres 2024 didapat oleh PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PKS.
Yang diuntungkan Gerindra, PDIP, dan Nasdem karena pengusung utama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kemudian PKB dengan sosok Muhaimin Iskandar dan PKS, katanya. Catatan khusus untuk PKS, Panji mengemukakan partai tersebut tetap mendapatkan efek ekor jas dengan mengusung Anies Baswedan, walaupun mantan gubernur DKI tersebut bukan sosok kader atau tokoh PKS. Itu karena Anies tidak eksklusif bersama Nasdem, Anies ada di dekat dengan ketiga parpol pengusung. Oleh karena itu PKS tetap mendapatkan koktail efek dari sosok Anies untuk di pemilu legislatif 2024, ujarnya. Meski pemilihan umum pemilu 2024 masih tersisa beberapa bulan ke depan, namun sejumlah partai politik yang kini mendukung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres disebut bakal apes. Sebabnya tidak semua partai politik bisa menikmati efek ekor jas dari sosok capres dan cawapres yang diusung. PAN tidak dapat efek ekor jas dari sosok Prabowo Subianto dan P3 tidak dapat efek Ganjar Pranowo, kata pakar politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar seperti dikutip Senin 30 Agustus 2023. Ia mengemukakan sejumlah alasan tersebut dari sosok Prabowo Subianto, misalnya karakternya eksklusif dan melekat kuat sebagai figurnya Partai Gerindra, pun juga perilaku untuk sosok Ganjar Pranowo yang lebih eksklusif ada PDIP saja. Selain itu akar rumput dari P3 dan PAN pilihannya berbeda dengan putusan parpol berkoalisi, ujarnya. Ia mencontohkan basis pemilih PAN lebih condong ke Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Akar rumputnya lebih ke sosok Anies Baswedan, namun PAN memilih mengusung Prabowo dan P3 mengusung Ganjar, katanya. Sebaliknya, ia memprediksi parpol yang mendapatkan efek ekor jas di Pilpres 2024 didapat oleh PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PKS. Yang diuntungkan Gerindra, PDIP, dan Nasdem karena pengusung utama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kemudian PKB dengan sosok Muhaimin Iskandar dan PKS, katanya. Catatan khusus untuk PKS, Panji mengemukakan partai tersebut tetap mendapatkan efek ekor jas dengan mengusung Anies Baswedan, walaupun mantan gubernur DKI tersebut bukan sosok kader atau tokoh PKS. Itu karena Anies tidak eksklusif bersama Nasdem, Anies ada di dekat dengan ketiga parpol pengusung. Oleh karena itu PKS tetap mendapatkan koktail efek dari sosok Anies untuk di pemilu legislatif 2024, ujarnya.